cobain yang namanya jembatan di Haram beberapa kali. Nah, dengan jarak sejam sebelum acara. Jadi gimana bentuknya, crowdnya. Jembatan terbanyak di dunia nih. Benar-benar. Seluas apalah surga ya? Kalau semua orang di sini berharap surga, jangan satu orang surganya melebihi luas langit dan bumi. Oh bayang. Masya Allah, ada yang nggak mungkin ya Allah. Sini semua masuk surga masih lega ya. Masih lega. Ya, penuhnya minta ampun, udah ramai orang pada mau ke atas. Di sini awat. Masya Allah, enak banget. Jadi, karena penuh kita putusin untuk naik ke atas lewat King Fahd. Eskalator ya, kita udah bisa langsung naik ke atas. Berarti berapa sekarang? Paling atas? Paling atas, insya Allah. Biar bisa ngeliat. Paling atas ya. Panas tapi, nggak juga ya? Kita lihat nanti lewat atas sekarang. Kita udah sampai di rooftop. Di ujung tinggal ke kanan tuh. Kita akan langsung ke depan. Masih lega nih lumayan, alhamdulillah. أشهد أن محمد رسول Jadi kalau pergi titipan itu nggak ngerti baunya kayak gimana, jenisnya kayak apa. Terima beres aja istri tuh. Itu mesti ngirim foto. Bener. Kayaknya di mana, tokonya di mana. Jelas spesifik. Iya gitu. Kayak berapa? Itu yang bener. Jadi kita malas nawar. عموما في مواد برا والمال. Ya kalau misalnya sekarang kan orang-orang pada bawa titipan oleh-oleh, nah kita kan nggak tahu mesti gimana. Kita sibuk ibadah, cek. Sebagai proporsional juga nggak sempat gitu-gitu kan. Iya makanya. Bener. Memang pesanan tulisnya. Bener. Cari oleh-oleh. Ya bingung kita mau kemana. Kita pas beli salah ini mah banyak Tanah Abang. Ntar gitu jawabannya. Aduh. Bingung kita. Oh, jadi kalau mengenakan bacaan tuh sunnah, mengenakan bacaan tuh sunnah. Tapi kalau lagu itu sunnah nggak? Gini, irama itu muncul ketika bacaan benar dengan sendirinya akan muncul. Tajwid itu kan baik dan benar. Pokoknya kalau orang baca Qurannya benar, kan di situ ada makhraj. Itu uniknya bacaan Quran. Di luar Quran kan panjang pendek tadi lihat. Ya, coba silakan. Misalnya saya Improvisasi ya. Man anta. Kan nggak ada. Istilahnya nggak ada gunanya, nggak ada ikhwanya. Nggak pernah ada nanya gitu. Man anta. Man idhar. Anta. Hanya man anta biasa. Min aina anta. Mahada. Tapi Quran kan lain. Ya. Naka antas sami' doa. Kan ada di situ ada panjang, ada pendek, sifat huruf jelas semua. Kalau itu dibaca dengan benar munculnya irama. Makanya orang baca Quran itu kan iramanya masing-masing terlihat. Itu yang unik. Coba deh antum baca Quran yang lain. Baca aja dengan baik, muncul irama sendiri. Nah itu jadi khas tiap masing-masing, itu mukjizat Al-Quran.
Setiap dibaca oleh seorang itu bisa beda dengan yang lainnya. Oh. Sangat menarik, yaitu di hadapan Allah kita lihat. Coba antum baca Quran. Baca Quran dengan benar. Kecuali kalau ngikutin irama orang lain, nggak bisa baca irama Al-Quran dengan bacaan-bacaan atau notasi-notasi di irama-irama lain yang tidak sejenis. Zaman jahiliyah juga ada, ya, semacam syair-syair, seni-seni, irama-irama lagu ada. Bahkan ada rumusnya 16 rumus. Orang jahiliyah biasa itu ada tawil, ada rojaz, ya, namanya bahar rumusnya itu 16 rumus. Ada madi, tawil misalnya. طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعل فنبكي من ذكرها فنبكي من ذكر حبيب ومنزل بسقط وبين الدخول فحومدي سال رجاس مستفعل 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 مديد فعلة فعلة فاعلات فعلة فعلة فاعلات. Terapkan di rumus, misalnya muncul bait dari bait jadi qasidah itu 7 bait, jadi pasangi irama tala'al badru alaina min thaniyatil wada', itu rumus badid. Tapi kan antum belum pernah orang baca Quran termasuk di zaman Nabi misalnya baca wadduha pakai rumus madid, gak ada. Wadduha wal laili idza saja, gak ada. Kenapa? Karena orang paham irama itu bukan ditempatkan di Quran, jadi nggak bisa irama lain dipakai ke Quran gitu. Ya sebenarnya nggak harus dipaksakan, orang jahiliyah pun nggak memaksakan irama mereka untuk baca Quran. Kenapa orang sekarang mau paksakan misalnya langgam Jawa, langgam Sunda, langgam itu nggak bisa, karena irama itu irama yang ketika dibaca atau dilakukan orang kenalnya bukan Quran, ya, sudah populer di tempat lain. Jadi ketika dibaca itu kerohnya nggak ada kehusyuan, girohnya nggak muncul, yang ada itu kebingungan. Jadi kita kosong bacaannya. Tapi kalau ada yang baca itu sah nggak? Itu masuk sholat, ada imam baca Al-Fatihah, bisa dia baca begini, ini di luar ya, misal saja Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira posisi makmum gimana tuh pada saat itu? Ini neglang. Nah itu jadi masalah, karena irama itu nggak bisa dibaca di Arab pun pasti akan nyaman. Selawat Iya. kalau selawat juga nggak boleh. Nah ini makanya kan orang-orang baca, boleh baca Quran, muncul irama-irama sendiri, baru kemudian disatukan, terus dirumuskan, ada soba, ada bayati, gitu kan, ya, ada jiharka dan sebagainya, dirumuskan. Jadi jangan memaksakan irama lain muncul di tempat yang berbeda, itu nggak tepat. Ya, kayak lagu dangdut dipakai iramanya kerok kan gak enak, ya kan gak nyaman gitu. Itu diantara seni aja musik kan gak nyaman, Nggak matching ya? Gak matching. DF, GBC, GBC, DFIS, G, DFIS, G, ABCIS, D, ABCIS, G, ABCIS, A, ABCIS, ABCIS, E, ABCIS. Tahu juga notasi. ABCIS, 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 ya kan? Kemudian kunci-kunci dipakai, kunci C, kunci G, kunci F, kunci macam-macam, pakai sampai ke piano. Tapi sekarang ditukar coba, ya, dangdut dipakai ke rock, rock dipakai ke jazz, kan gak akan enak. Saya khusus ingin menyapa saudara kita yang saat ini barangkali yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan barangkali kesusahan sama orang-orang terkasih. Dan saya ingin sampaikan bahwa yang pertama, ajal itu mutlak. Allah sampaikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 34, wa kullu ummatin ajal. Semua umat bernama manusia pasti punya batas waktu untuk hidup. Kita mesti sadar bahwa kalau ajalnya tiba, itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sebab saja dalam kehidupan. Kalau sudah ajalnya tiba, pasti akan berpulang. Ya, karena itu yang pertama, yang penting saya ingin sampaikan adalah kita bersabar, sikapi semua itu dengan penuh ketawakalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita akan wafat. Tapi kita sesungguhnya bisa menyiapkan diri dalam keadaan apa kita bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari sama-sama kita koreksi diri kita, terutama kepada kawan-kawan semua, termasuk saya dan kita semua. Ayo support, jangan dibebani dengan hal-hal yang memberikan beban yang lebih besar. Itu tidak disukai, bahkan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi SAW. Butuh doa dari kita semua, butuh support dari kita semua. Saya berdoa dengan Mas Dimas, Mas Ari, dan jemaah-jemaah di sini. Insya Allah diberi kekuatan, tapi pesan saya antum istiqomah. Ayo antum diberikan kesempatan oleh Allah bisa lebih baik daripada sebelumnya. Tapi antum diberikan kesempatan untuk jadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan musibah itu belum mampu membuat antum dekat dengan Allah, maka dengan cara apa lagi Allah harus menjadikan antum dekat dengan Allah?
Ya, kami sayang antum dan kita semua berkeluarga. Semoga Allah muliakan kita semua. Adi Hidayat dari Masjidil Haram dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu diterima semua pahalanya, diampuni segala dosanya. Ya, kebetulan juga ada Ustaz juga. Tadi juga Ustaz sudah menyampaikan beberapa nasihat ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi penguat ya, kalau memang kita pada akhirnya semuanya akan kembali Ya. tinggal bagaimana caranya aja, beda-beda masing-masing. Ya. Pesannya luar biasa terakhir, kalau sampai kejadian seberat ini tidak membuat mengingat kepada Allah, kejadian seperti apa lagi, ini jadi ini buat kita juga ya. Betul. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah kita ketemuan di Jakarta. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.